Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Kita ketemu lagi di dalam kajian Islam channel As-Sa'adah Porotangan. Kali ini kita melanjutkan pembahasan yang lalu tentang pendidikan keluarga dalam Islam. Nah, kali ini kita akan menerangkan tentang bagaimana metode yang terbaik atau cara yang terbaik di dalam pendidikan buat anak-anak kita, yaitu metode yang biasa dilakukan oleh para guru-guru kita, oleh para orang-orang tua kita, yaitu salah satunya adalah yang diajarkan dalam Islam adalah pendidikan dengan keteladanan. Artinya yang tadi saya sampaikan di edisi sebelumnya itu tentang keteladanan, ini menjadi hal pendidikan yang penting ya. Artinya kalau mau pendidikan ini berhasil, orang tua ataupun guru harus menjadi teladan juga bagi anak-anak yang dididiknya. Karena mustahil kalau kita mengajarkan ilmu yang luar biasa tapi tidak diisi dengan keteladanan bagi seorang pendidiknya, ini tidak akan ditaati atau tidak akan diikuti oleh anak-anak kita nantinya. Karena itu pendidikan dengan keteladanan menjadi hal yang penting, fondasi yang penting. Nah, kemudian yang berikutnya, pendidikan dengan adat dan kebiasaan. Artinya terus menerus continue, karena sebagaimana saya sampaikan itu insya'u syai' halan fahalan. Islam itu konsep pendidikannya tahap demi tahap, ya, dari yang tidak bisa menjadi bisa, artinya bertahap prosesnya. Karena itu harus dengan adat dan kebiasaan yang terus-menerus continue. Dengan adat kebiasaan yang baik, yang positif, insya Allah kalau dari kecil anak tersebut dididik dengan pendidikan yang baik, kebiasaan yang baik, ini pasti akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Dan adat kebiasaan tersebut kalau terus-menerus dilakukan istiqomah akan menorehkan kebiasaan yang akan ketika dia tumbuh besar menjadi anak-anak yang sudah biasa dengan kebiasaan yang dididik oleh orang tuanya dari kecil yang baik. Tapi sebaliknya kalau dari kecil dibebaskan tidak ada adat kebiasaan yang baik, dia akan lupa aturan-aturan tersebut, tidak akan teringat di dalam memori otaknya. Nah, kemudian yang berikutnya, pendidikan dengan nasihat. Ini juga penting. Hendaknya sebagai guru atau orang tua sering memberikan nasihat-nasihat yang baik bagi anak-anaknya, bagi anak-anak didiknya. Insya Allah kalau nasihat tersebut kita sampaikan dengan cara yang baik, anak tersebut akan menerima manfaat, nilai-nilai positif di dalam kehidupannya, dan kelak nasihat tersebut pasti dia akan ingat untuk di kemudian harinya. Nah, kemudian yang berikutnya, pendidikan dengan perhatian dan pengawasan. Nah, sebagai guru atau sebagai orang tua harus juga punya perhatian yang luar biasa terhadap anak-anak didiknya. Ya, kalau sebagai orang tua kita biasa terhadap anak-anak kita tidak perhatikan mereka, anak tersebut menjadi anak-anak yang tidak diawasi dengan baik, dan kelak anak tersebut akan menjadi anak-anak yang liar, yang tidak mendapat pengawasan yang luar biasa. Nah, karena itu sebagai orang tua harus mendidik perhatian yang luar biasa kepada anak-anaknya, ya, supaya anak tersebut benar-benar kita pantau pertumbuhannya dari mulai kecil sampai dia dewasa, sehingga kita benar-benar menjadi orang tua atau guru yang tahu seluk-beluk daripada anak-anaknya tersebut, sehingga anak tersebut benar-benar punya perasaan yang luar biasa ketika dia diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode dengan hukuman. Artinya ketika anak tersebut melanggar, tetap anak tersebut harus diberikan teguran, baik teguran lisan ataupun sanksi yang lainnya, ya, agar anak tersebut tidak segampang memainkan, ya, pelanggaran-pelanggaran tersebut. Harus diingat kalau dia melanggar dari segi syariah atau dari segi norma-norma kehidupan keluarga, dia harus ditegur dan diingatkan dan diberi hukuman. Tentunya hukuman di sini bukan berarti hukuman menyiksa, beda antara menyiksa dengan tegas. Nah, karena itu penting supaya anak tersebut tidak melanggar daripada keluar dari norma-norma yang baik yang diajarkan baik agama dan negara. Jadi jangan memberikan anak itu kebebasan, bebas sebebas-bebasnya, tidak diberikan hukuman, dia melanggar, didiamkan, akhirnya kelak dia tumbuh menjadi anak-anak yang tidak memiliki aturan, dan ini berbahaya nantinya buat anak-anak kita. Nah, kemudian seorang tokoh pendidikan dalam Islam, Muhammad Atiyah Al-Abrasi, telah mengingatkan kepada kita salah satu kode etik pendidik baik sebagai orang tua ataupun sebagai guru dalam mendidik anak-anaknya. Di antaranya konsep beliau yang satu adalah hendaknya sebagai seorang pendidik punya karakter sebagai orang tua. Kenapa orang tua? Orang tua biasanya mengayomi, mencintai, menyayangi, dan memberikan rasa cinta dan mahabbah kepada anak-anaknya. Nah, hendaklah sebagai seorang pendidik, baik orang tua maupun guru, mempunyai watak keorang tuaan yang dia punya perhatian yang luar biasa. Dia menganggap ini anak-anaknya, darah dagingnya juga,
ya, sehingga begitu dia mengajar, dia mendidik, dia benar-benar punya rasa yang luar biasa terhadap anak-anaknya, sehingga ikatan rasa tersebut akan membuat nilai-nilai positif dalam pendidikan tersebut. Yang kedua, adanya pola komunikasi aktif antara pendidik dan peserta didik. Artinya antara orang tua dan anak harus punya komunikasi. Jangan orang tuanya dari pagi sampai sore dan malam sibuk bekerja, anaknya sibuk belajar dan main handphone, main gadget, ya, sehingga tidak ada komunikasi antara keduanya. Alhamdulillah saat ini kita punya teknologi luar biasa. Baik kita bisa komunikasi melalui media sosial, melalui telepon, walaupun di kantor, di luar kita tetap bisa mendidik dan komunikasi anak-anak kita. Artinya komunikasi penting. Kalau kita di rumah bersama dengan anak-anak kita, ajak selalu berkumpul. Baik itu sarapan, makan siang atau malam, atau ada kesempatan kita kumpul keluarga. Hendak dan ketika kumpul kita ada komunikasi, tanya tentang anak-anak kita. Anak tersebut kalau ada komunikasi yang baik, dia menganggap orang tuanya sebagai teman ngobrolnya, insya Allah hal terkecil apapun dari anak-anak kita, kita akan ketahui dan anak tersebut tidak akan malu untuk membiasakan ngobrol dengan orang tuanya. Tapi sebaliknya kalau kedua belah pihak, orang tua dan anak, tidak ada komunikasi, akhirnya ini akan berbahaya untuk pendidikan ke depannya. Tidak ada jalur komunikasi yang aktif dan ke depan bisa menjadi jauh antara anak dan orang tua. Nah kemudian ini juga teramat penting menurut Muhammad Atiyah Al-Abrasi, sebagai orang tua atau pendidik memperhatikan kemampuan kondisi anaknya yang dididik. Nah ini penting. Jangan sebagai orang tua kita pengen lihat maunya orang yang berhasil, akhirnya kita memaksakan kemauan orang tua untuk anaknya. Umpama sebagai orang tua, ibu-ibu ngobrol dengan tetangga atau teman-temannya, oh anak saya yang satu pinter les narinya, les balet, les piano, ataupun pinter matematikanya, pinter tahfidz Qur'annya dan yang lainnya. Akhirnya dia pulang, dia paksakan anak saya harus bisa semuanya. Harus bisa hafal Quran, harus bisa matematika, harus bisa komputer, harus bisa semuanya. Kemauan orang tersebut dia paksakan kepada anaknya, sehingga anak tersebut dijejeli dengan berbagai macam nilai-nilai yang baik, tapi terlalu dipaksakan oleh orang tuanya, tidak mengetahui kemampuan anaknya, dan ini akan berbahaya. Niatnya orang tua baik, tapi karena dia tidak tahu kemampuan anaknya, semua pengen dimasukkan, pengen jadi anak yang berhasil, akhirnya anak tersebut tidak dapat menerima ilmu yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Contoh kita lihat saat ini banyak. Begitu kita ngobrol dengan kawan-kawan kita lihat anak-anaknya sudah berhasil, langsung pulang. Besok anak kita mesti bisa les nari, les balet, piano, matematika, komputer, dan segala macam. Anak itu dipaksakan les futsal. Nggak boleh lihat anak orang lain jago nendang bola, besok anak kita mesti bisa nendang bola. Nggak boleh anak orang lain lihat jago IT-nya, besok anak kita mesti les IT. Semua dipaksakan sehingga anak tersebut tidak ada kesempatan dia untuk istirahat. Pulang sekolah, dia langsung les sampai sore, sampai malam, nggak ketemu dengan orang tuanya. Ini juga tidak baik. Artinya bukan berarti pendidikan santai, tidak. Tapi ada tahap demi tahap. Lihat kemampuan, oh anak saya tahun ini didik dulu tahfidz Al-Qur'annya. Setelah itu coba kita tambah satu materi lagi. Kemampuan matematikanya, kemampuan komputernya, kemampuan bahasanya. Ada tahap. Oh ketika anak ini mampu 2 metode, 2 pendidikan, tambahkan. Jangan semuanya langsung dimasukkan. Insya Allah kalau kita mendidik tahap demi tahap, pasti akan berhasil. Tapi kalau semuanya kita jejelkan kepada anak-anak kita, mustahil itu akan berhasil. Nah yang berikutnya, sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai guru, harus memiliki sifat adil di dalam mendidik anak-anaknya. Kalau kita punya adil dalam mendidik anak-anak kita, baik anak yang satu dengan anak yang lainnya, atau anak yang tertua dengan anak yang paling kecil, insya Allah kalau nilai-nilai adil tersebut, anak-anak tersebut akan mendapatkan porsi pendidikan yang rata dan seimbang. Dia merasa tidak ada dibeda-bedakan, dan insya Allah anak tersebut akan lebih taat dan patuh terhadap orang tua atau terhadap gurunya. Tapi kalau kita sebagai guru, pendidik, dan orang tua tidak adil terhadap satu dengan yang lainnya, dia akan mulai ada rasa kecemburuan, rasa iri. Dan ketika rasa iri dan kecemburuan tersebut meningkat menjadi emosi dan marah, dia tidak akan patuh lagi terhadap nasihat daripada pendidiknya. Nah, karena itu harus ada sifat adil dalam mendidik anak-anak kita. Nah, kemudian di dalam mendidik yang berikutnya adalah hendaknya mengaitkan materi satu dengan materi lainnya, artinya sesuai dengan keadaan zaman ini juga perlu. Lihat bahaya zaman yang ada saat ini, baik pengaruh media sosial dan lain-lainnya, awasi, kaitkan yang satu dengan yang lainnya, ya, agar terkontinu antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu yang keenam, yaitu memberikan
bekal kepada anak-anak kita dengan ilmu yang mengacu pada masa depan, karena setiap zaman berbeda keadaan dan problematikanya. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, "Allimu auladakum fa innahum makhluguna li zamani ghairal zamanikum." Didiklah anak kalian dengan pendidikan yang berbeda dengan yang diajarkan padamu, karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Artinya orang tua juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kemakan korban zaman, dan ikuti mana zaman ini yang terbaik. Oh, saat ini zaman teknologi canggih, banyak pendidikan online dan yang lainnya. Awasi juga pendidikan online-nya. Jangan anak itu diberikan kebebasan yang luar biasa. Akhirnya, oh anak saya biar jago gadgetnya, jago handphonenya, saya berikan handphone, saya berikan laptop. Sehingga begitu dia main handphone dan laptop untuk niatnya untuk belajar, tapi karena tidak diawasi, tidak diberikan keadilan dalam mendidik yang baik, tidak ada komunikasi, akhirnya anak tersebut, teknologi tadi yang tadinya mestinya bermanfaat, justru mencelakakan anak-anak tersebut. Nah, ini menjadi berbahaya. Karena itu, didik anak kalian dengan yang mengacu pada perkembangan zaman, tapi jangan kemakan korban zaman. Contohnya saat ini banyak pendidikan online, anak dari pagi sampai seharian dia main handphone, alasannya untuk belajar, tapi kita nggak bisa mengawasi dengan baik, akhirnya kita tidak tahu anak tersebut handphonenya bukan digunakan untuk belajar, tapi digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, yang dilarang oleh agama maupun oleh negara. Nah, karena itu awasi. Orang tua juga harus canggih teknologi, jangan memberikan aja handphone atau laptopnya. Awasi. Sekarang juga harus canggih, orang tua harus lebih jago, lebih memanfaatkan IT tersebut, harus lebih jago daripada anak-anaknya. Umpama, kita nggak mungkin mengawasi anak-anak kita seharian, karena kita nggak tahu. Karena kalau bisa kita lihat, oh anak saya lagi rapi, di kamar, lagi main handphone untuk belajar, tapi kita nggak tahu, begitu kita lihat handphonenya, dia langsung skip itu layar, laptopnya dia skip layarnya, nggak taunya dia lagi nonton film porno, kita nggak tahu. Nah, bisa juga sekarang dengan teknologi, kita bisa dari handphone kita sebagai orang tua, kita bisa awasi apa yang anak tersebut lagi main. Bisa ada aplikasi dan software-softwarenya, kita bisa cari itu. Ya, artinya kita bisa lihat dari handphone kita, layar yang lagi dipakai sama handphone dan laptop anak kita bisa lihat. Nah, itulah orang tua jangan kemakan korban zaman, tapi justru harus memanfaatkan zaman untuk mengawasi anak-anak kita supaya lebih baik. Diberi handphone untuk belajar, bukan untuk main atau main video game dan yang lainnya. Awasi, lihat kalau dia ternyata dia bohong atau pakai CCTV, kita bisa lihat kan. Anaknya ngumpet, makanya bisa pakai software. Ada dari handphone kita bisa lihat aplikasi kita, ya, kita bisa lihat, oh anak saya lagi main handphonenya layarnya apa, kita bisa lihat layar tersebut di handphone kita. Nah, ketika hal tersebut kita tahu kan, oh, anak ini belajar apa tidak. Tapi kalau dia membuka hal-hal yang negatif, cabut handphonenya, jangan kasih lagi, berikan hukuman, punishment kepada anak tersebut. Insya Allah anak tersebut diberi tanggung jawab, handphone, laptop, alat tadi untuk belajar, dia gunakan untuk belajar, ini akan bermanfaat. Tapi kalau tidak kita awasi, ini akan mendatangkan bahaya. Kita lihat banyak anak-anak sekarang yang kecanduan gadget, akhirnya dia terlalu main video game dan atau medsos yang lainnya, sehingga dia lupa untuk belajar dan untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Karena anak butuh tetap perhatian daripada pendidiknya. Nah, mudah-mudahan alimu auladakum fa innahum makhluguna li zamani ghairu zamanikum. Didiklah anak kalian dengan pendidikan yang berbeda dengan yang diajarkan padamu, karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Kita ngikutin perkembangan zaman, tapi jangan kemakan korban zaman. Nah, inilah mudah-mudahan manfaat kode etik daripada seorang pendidik, orang tua dan guru kepada anak-anaknya. Insya Allah 6 kode etik ini yang diajarkan oleh Muhammad Atiyah Al-Abrasi menjadi manfaat buat kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang tua yang penuh punya perhatian kepada anak-anak kita. Insya Allah kita didik anak-anak kita dengan luar biasa, dengan iman, imtak dan iptek yang luar biasa. Insya Allah anak-anak tersebut akan tumbuh menjadi anak-anak yang berhasil, dan kelak kita akan merasakan manfaat dari pendidikan buat anak-anak kita di hari tua nanti. Insya Allah ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.